Pantatmu kecil begini, tidak akan bisa melahirkan anak laki-laki, suka mabuk-mabukan, wajahmu juga jelek. Berani-beraninya minta mahar 200.000. Menurutku, kamu bayar 2 juta pun, belum tentu ada yang mau. Hahaha. Kalau kamu punya 2 juta, aku tidak akan membiarkan kalian menghinaku di sini. Dasar kamu, wajahmu seperti katak buduk, tapi berani mengataiku jelek. Apa kamu sakit jiwa? Kamu. Memang pantatku kecil, tapi kalau pantatku besar, akan kupenyetkan kamu sampai mati. Galak sekali. Gadis sialan ini, galak sekali. Biar kami beri kamu pelajaran. Hajar dia. Ayo serang. Hei, gadis ini benar-benar galak. Rasakan ini, kupenyetkan kamu sampai mati. Coba lihat siapa yang mau kamu penyetkan. Sombong sekali. Masih mau kurang ajar? Beraninya memukuli mereka. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Penyakit ibumu butuh obat dan peralatan dari luar negeri. Tanpa 200.000, penyakit ini tidak bisa diobati. Seharusnya tadi aku tidak banyak bicara. Kenapa mulutku ini susah sekali dikontrol? Tuan Li, Nyonya besar sekarang ada di ruang gawat darurat. Beliau bersikeras, hanya mau dioperasi setelah melihat akta nikah Anda. Gadis seperti apa yang bisa membuat beliau begitu gigih? Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu sekarang? Hahaha. Matamu merah karena menangis seperti kelinci. Apa yang Anda katakan? Hahaha. Seberapa sulit pun masalahmu, Menikahlah denganku. Akan kuberikan maharnya. aku serius. Tak kusangka aku menikah dengan orang asing yang baru kutemui 10 menit lalu. Aku hanya butuh surat nikah. Tidak akan ada hubungan apapun di antara kita. Setahun kemudian kita bercerai. Ini kartu tambahanku. Pakai saja sesukamu. Terima kasih, orang baik. Kita hanya saling menguntungkan. Kalau begitu aku pergi dulu. Dadah. Halo? Ini aku. Besok cerai. Apa kamu ada waktu? Oh, baiklah. Tunggu. Maaf, aku agak sibuk. Ku tutup dulu ya. Maaf, Anda tidak apa-apa. Jangan sentuh presdir kami. Pria ini terlihat familiar. Terlambat lagi. Nyonya besar, Anda datang terlambat. Tuan Li baru saja pergi. Aku sengaja menghindarinya. Aku sedang pemulihan di desa, jadi memakai baju lama. Tak sempat ganti. Aku akan beli baju baru untuk menemuinya. Kinerja Sujie tidak mencapai target selama 3 bulan berturut-turut. Sesuai aturan perusahaan, kau harus berlutut dan menampar dirimu sendiri 30 kali. Kenapa masih bengong? Mau berhenti kerja kalau tidak menampar? Oh, dari mana datangnya pengemis bau ini? Pergi dari sini. Jangan bikin toko kami jadi bau. Mulutmu yang paling bau di sini? Kenapa tidak kau saja yang pergi? Hei kau, Nenek, jangan takut. Silakan masuk dan lihat-lihat. Biar saya yang melayani Anda. Anak ini baik sekali. Sujie. Meski kinerjamu tidak mencapai target, tak perlu cari pengemis bau buat bantu kejar targetmu. Siapa bilang aku tidak bisa bantu dia kejar target? Baju di toko ini bagus-bagus. Cuma kartu rongsok yang dipungut dari tempat sampah. Jangan belagu di depanku ya. Coba gesek saja. Lihat apa ini kartu sampah atau bukan. Saldo kartu ini 10 miliar. Semua baju yang kubeli hari ini masuk ke target penjualanmu. Tapi kamu sangat pintar dan juga sangat cantik. Sayang sekali kalau cuma kerja di sini. Nenek, sejujurnya, saya tidak lulus kuliah. Jadi sulit cari pekerjaan. Anak baik, apa kamu punya CV? Ada. Oke, tunggulah kabar untuk jadi manajemen trainee di grup Longyu. Tak, kamu akan jadi eksekutif perusahaan. Grup Longyu? Perusahaan Fortune 500 dunia, eksekutif aku. Nak, pulanglah dan tunggu kabarnya. Sedang apa sih? Aku cuman alergi, bukan mau mati. Hei, dokter cepat-cepat. Hei, Hei, Alergi alkoholmu ini makin parah saja.
Aku harus beritahu keluargamu. Sudah menikah setahun lebih, aku belum pernah lihat istrimu. Apa kamu masih ingat wajahnya seperti apa? Tidak ingat. Yanci, Yanci, apa kamu pergi minum-minum lagi? Harusnya istrimu yang mengurusmu. Hari ini aku harus memanggilnya ke sini. Sudah setahun lamanya, aku belum pernah melihat cucu menantuku. Dia sibuk, tidak ada waktu. Kamu? Hei nenek, apa yang sedang nenek pegang itu? Oh, benar juga. Hari ini, nenek bertemu dengan seorang gadis. Nenek ingin dia masuk ke perusahaanmu sebagai manajemen trainee. Coba kamu lihat. Walaupun nenek punya koneksi, tapi aku bahkan belum lulus kuliah. Mana mungkin bisa masuk ke perusahaan 500 besar? Halo, baik. Aku pasti datang tepat waktu untuk wawancara. Yay! Halo, saya kesini untuk wawancara. Isi formulir dulu untuk wawancara, lalu jalan lurus di koridor depan sampai ujung dan belok kiri. Belok kanan di persimpangan pertama, ruang rapat yang paling ujung. Tadi belok kiri lalu kanan atau apa ya? Oh, baik. Sepertinya dia orang yang kutabrak tadi. Habislah wawancara kali ini. Inikah orang yang nenek minta aku rekrut? Kelihatannya tidak terlalu pintar. Anda terlambat 5 menit. Saya tersesat. Kenapa perusahaan ini seperti labirin ya? Memang tidak terlalu pintar. Ini formulir yang diminta untuk diisi. Sudah saya isi. Sistemnya pasti salah. Bagaimana bisa orang yang belum lulus kuliah ikut wawancara? Silakan keluar. 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 Aku suruh kamu tetap di sini. Biar aku yang mewawancarai sendiri, sisanya silakan keluar. Tunggu. Inilah. Soal ujianmu. Minum alkohol. Ah? Keahlian di resumemu bukan minum alkohol? Coba kulihat seberapa kuat kamu minum. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tahu soal perjamuan kenegaraan. Sommelier bir perjamuan kenegaraan bisa menemani 20 meja sendirian. Sudah seperti minum air saja. Cuma sekarang perutku agak begah karena kekenyangan. Ini angka berapa? 1. Kamu lulus wawancara. Ikut aku. Siapa orang yang datang wawancara hari ini? Tuan Li mewawancarainya secara pribadi. Perlakuannya cukup istimewa ya. Seseorang yang belum lulus kuliah, beraninya dia berduaan dengan Yanci? Supervisor Zhang, urus proses perekrutannya. Setelah selesai, cepat ke mall dan tunggu aku. Oh, baik. Lebar bahu 39, lingkar dada 88, lingkar pinggang 62. Panjang kaki 103 cm. Jangan-jangan Tuan Li menyukaiku? Ada pesta resepsi malam ini, kamu ikut denganku. Bukannya itu sudah lewat jam kerja? Si berengsek ini baru datang sudah memeras tenagaku. Untukku, jangan minta dikembalikan ya. Ya, Semua ini kalau dijual pasti mahal harganya. wanita matre tidak seperti istriku. Selama setahun ini, dia hanya menerima mahar 200.000 yuan, dan sama sekali tidak menyentuh uang di kartu. Aku harus memberinya lebih banyak kompensasi saat cerai nanti. Oh ya, istriku seumuran denganmu. Bantu aku memilihkan beberapa kado untuk kuberikan pada istriku. Seumuran denganku, tapi sudah menikah dengan CEO. Benar-benar pemenang dalam hidup. Baik,
Besok kita cerai, bawa buku nikahmu. Besok yuk kita cerai, bawa buku nikahmu. Ibu, dia hanya tergila-gila pada istrinya sendiri. Tidak mau mencarikan istri sungguhan untuk pamer padaku. Aku sudah menikah. Kalau begitu setelah pesta selesai, minta suamimu untuk menjemputmu. Tidak perlu, dia tidak perlu datang. Tuan Peng sudah lama tidak bertemu. Wah, lama tidak bertemu, Tuan Wang. Lain kali, bersikaplah lebih rendah hati. Bukankah ini pakaian yang kamu pilihkan untukku? Aku juga tidak menyangkanya. Kamu penurut sekali. Apa? Bukan apa-apa. Tunggulah aku di sini. Anda istrinya Tuan Li. Oh, bukan, ada apa? Li Yanzi ini biasanya berpura-pura suci, seperti biksu. Tak disangka, dia juga main perempuan di belakang istrinya. Hahaha. Hei, Anda salah paham. Saya hanya bawahan Tuan Li. Aku mengerti. Di lingkaran kami, wanita sepertimu hanyalah sebuah mainan. Jika kau menemaniku dengan baik malam ini, mungkin Tuan Li akan memberimu hadiah. Tua bangka sialan, beraninya menganggap orang sebagai mainan. Apa kau dulu pernah dipermainkan orang? Jalang, Yanzi belum mendidikmu dengan benar. Kalau begitu, biar aku beritahu apa itu aturan hari ini. Beraninya kau menyentuh orangku. Beraninya kau menyentuh orangku. Lepaskan, sakit. Mari bicara baik-baik. Lepaskan. Aduh. Ternyata tadi kamu pergi mencarikanku karet gelang. Kalau bukan apa lagi? Yanzi, jangan lupa. Kau masih butuh pasokan barang dariku. Sekarang harganya kunaikan 10%. Sepertinya kau sudah tidak peduli. Hei, menaikkan harga semena-mena. Apa kau tidak punya malu? Yanzi, jika kau sanggup meminum semua alkohol ini dan membuatku senang, barang-barangku selanjutnya akan kuberi setengah harga. Ini whisky dengan kadar alkohol terkuat. Kalau diminum semua bisa mati. Sepertinya kali ini Tuan Li akan hancur karena wanita ini. Pak Li sepertinya tidak mau minum lagi. Itu tandanya Anda meremehkan uang receh ini. Biar saya yang minum. Karena saya yang membuat Anda marah, maka biarkan saya yang minum. Tidak bisa. Saya karyawan Pak Li. Apa salahnya saya minum menggantikannya? Hei, biarkan saja dia minum. Dia hanya seorang wanita. Berapa banyak sih yang bisa dia minum? Baiklah. Tapi jika tidak sangkap menghabiskannya, kamu harus menemaniku 1 malam lagi. Baik. Jangan memaksakan diri. Percayalah padaku. Aduh, aku ini benar-benar sayang sekali. Anda harus segera menepati janji. Baiklah, aku kagum. Baru kali ini, aku kalah di tangan seorang wanita. Di depan, begitu banyak rekan bos lainnya. Tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku. Pasti akan menepati janji. Pak Li, selamat atas penandatanganan kontraknya. Berubah menjadi pendaftaran, dirimu yang penuh harapan, kamu membuatku bersemangat. Apa yang kupikirkan? Mana mungkin dia istriku? Benar juga. Kamu gila. Lihat pinggang ramping itu. Bentuk tubuh yang sangat bagus. Sudah mabuk. Aku tidak bisa dengar apa yang kamu katakan. Mulut kecilmu terus mengoceh. Mendekatlah. Hei, ada yang tidak beres denganmu? Minuman ini sudah diberi obat. Zhu Ziyi, telepon suamimu untuk menjemputmu.
Pak Li, apakah perlu saya jemput? Tidak perlu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Suamiku tidak mengangkat teleponku. Sepertinya suaminya juga tidak baik padanya. Sudahlah, Shuziyi, di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Rumah. Ayo, minum. Hei, aku. Aduh. Aduh. Bagus sekali kawan. Pria setampan ini berani menculik temanku. 10 orang. Shuziyi. Jangan-jangan, Pak Li, aku janji tidak akan lancang lagi padamu. Bisakah Anda melepaskanku? Membiarkanmu merayu orang lain. Jangan harap. Lepaskan aku. Pak Li, efek obatnya benar-benar sudah hilang. Tolong biarkan aku pergi. Masih mau pria tampan? Tidak mau lagi. Pria hanya akan menghambat kecepatan pedangku. Maaf ya Pak Li, jasnya sudah kukotori. Nanti setelah kucuci akan kukembalikan. Bagaimana pekerjaan barumu itu? Cukup baik, bos juga sangat memperhatikanku. Syukurlah kalau begitu, jangan sampai terlalu lelah. Kalau bukan karena ibu menyusahkanmu, mungkin kamu... Aduh ibu, kenapa bahas itu lagi? Kita keluarga, jangan bicara soal menyusahkan. Ibu, tenanglah dan fokus pada pemulihan. Jangan khawatir soal uang. Putri ibu ini punya kemampuan hebat dalam cari uang. Syukurlah kalau begitu, syukurlah. Oh iya bu, di mana ibu simpan buku nikahku? Buku nikah. Coba lihat di laci itu. Baik. Bu, kalau begitu aku berangkat kerja dulu. Ya. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu kalau kamu sudah terlambat? Aku tidak terlambat, aku datang tepat waktu. Bukankah itu jas milik Pak Li? Benar. Kemarin Pak Li memang memakai jas ini. Beraninya kamu mencuri pakaian Tuan Li. Kamu mesum sekali. Jangan-jangan semalam kamu tidur sambil memeluk baju Tuan Li. Kalian salah paham. Baju ini kotor karenaku, jadi aku mengembalikannya. Lelucon, berani tidak kamu telepon Tuan Li untuk bersaksi? Baik, aku telepon sekarang. Masuk. Tuan Li. Dia juga sudah bekerja keras kemarin. Siapkan 1 cangkir lagi, aku akan menemui Shuziyi. Tuan Li, Anda sangat perhatian pada Shuziyi. Oh, jangan-jangan kamu tidak punya nomor Tuan Li. Memang tidak ada, tapi telepon kabel kantor CEO harusnya bisa. Aku akan segera telepon setelah aku membuktikan ketidakbersalahanku. Kalian semua harus minta maaf padaku. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, kamu harus angkat kaki dari perusahaan. Kumohon Tuan Li, angkatlah teleponnya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Memang kami berasal dari dunia yang berbeda. Aku hanya alat yang siap dipanggil kapan saja. Saat aku ingin mencarinya, aku malah tidak bisa menemukannya. Tuan Li sama sekali tidak mengangkat teleponmu. Mungkin dia sedang sibuk. Baju ini benar-benar dia yang berikan padaku. Masih saja keras kepala, jangan kira aku tidak tahu apa niatmu. Aku beritahu ya, meski hari ini kamu telanjang di depan Tuan Li sekalipun, dia tidak akan sudi melirikmu sedikit pun. Kamu begitu berpengalaman. Apa karena dulu kamu telanjang dan dia tidak melirikmu? Kamu! Dasar tidak tahu malu. Sepertinya memecatmu saja tidak cukup. Kalian lucuti pakaiannya, lalu arak dia keliling kantor, biar semua orang melihat nasib penggoda Tuan Li. Hei, jangan sentuh aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan bajunya. Jangan tarik aku, lepaskan. Kalian... Sedang apa?
Maaf, surat nikah ini milikku. Mau apa dia? Jangan-jangan dia mau memukulku. Kenapa aku malah ingin merapikan rambutnya? Aku benar-benar tidak mengerti. Saat bekerja harus memperhatikan penampilan. Zoderong, berikan kopi itu padanya. Aku sudah rapi kok. Tadi penampilanku baik-baik saja. Ini semua gara-gara dia. Dia bilang mau memecatku. Dia mau menelanjangi aku dan menuduhku mencuri. Kau mau memecatnya? Benar, Pak Li. Dia melanggar peraturan perusahaan. Sebagai atasannya, wajar jika aku memecatnya. Semalam Suji membantu Pak Li mendapatkan proyek senilai 100 juta. Dia adalah pahlawan besar bagi perusahaan. Atas dasar apa Anda main pecat saja? Memangnya kenapa kalau berhasil? Pak Li, Anda tidak tahu Suji bukan saja punya niat buruk pada Anda, tapi juga mencuri baju Anda. Kalau tidak percaya, lihat ini. Orang rendahan seperti dia ini harus dipecat dan dipermalukan. Baju ini memang aku yang memberikannya. Baju ini memang aku yang memberikannya. Hah? Mana mungkin? Fokuslah pada pekerjaanmu. Jika terulang lagi, kamulah yang akan dipecat. Terima kasih, Pak Li. Pak Li memang bijaksana. Bodoh. Berikan padanya. Semuanya kembali bekerja. Gawat. Terkena lem. Ngomong-ngomong, apa buku nikahmu masih ada? Punya saya sudah tidak bisa dipakai. Selesaikan semua ini hari ini. Ngomong-ngomong, apa buku nikahmu masih ada? Punya saya sudah tidak bisa dipakai. Masih ada. Zoderong. Apa buku nikahku masih ada? Presdir, kalau saya menghilangkan buku nikah Anda, apa Anda akan membunuh saya? Tidak. Membunuh itu melanggar hukum. Syukurlah. Pak Li, buku nikah Anda sudah saya hilangkan. Kau potong gaji setengah bulan. Pak Li, hei. Lelah sekali, data perusahaan payah ini akan lebih banyak dari buku takdir Raja Neraka. Kalau begini terus, tidak akan ada waktu untuk bercerai. Cerai? Sepertinya hubungan dia dan suaminya memang tidak baik. Sedang apa kau bengong? Aku sedang berpikir, selamatkan Presdir dulu atau dokumennya dulu. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau sudah di pantry selama 20 menit, meskipun sudah dapat pesanan, kau tidak boleh bermalas-malasan. Mana ada 20 menit? Kau tidak dengar kembali bekerja sana. Oh, manajer, datanya terlalu banyak. Aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Lemburlah untuk menyelesaikannya, selesaikan meski harus sampai larut malam. Dan jangan lupa matikan saklar listrik sebelum pulang. Besok kirimkan mesin kopi dan biji kopi ke kantor Suji. Ya. Aku tidak ingin kopi ampas yang tumpah ke bajuku lagi. Menyebalkan sekali. Pak Li, kalau perhatian padanya bilang saja, alasan Anda buruk sekali. Hehe. Mau apa kalian? Suji, semalam kamu yang pulang paling terakhir, apa kamu yang mematikan saklar listriknya? Iya, memangnya kenapa? Komputer kantor sedang mengunggah data. Apa kamu tidak tahu? Saklarnya dimatikan. Pengunggahan data jadi gagal, mengakibatkan perusahaan rugi jutaan hari ini. Suji, kamu sudah membuat masalah besar. Tunggu saja sampai dipecat. Manajer Jiang yang menyuruhku mematikan saklarnya. Kapan aku menyuruhmu mematikan saklar? Apa kamu punya bukti? Cepat, seret Suji keluar dari sini. Lepaskan aku. Jelas-jelas Anda yang menyuruh mematikannya, tapi Anda tidak mau mengaku. Berhenti bicara omong kosong, seret dia keluar. Jangan tarik aku. Berhenti. Sebenarnya apa yang terjadi? Pak Li, ini ulah Suji. Dia mematikan saklar listrik tanpa izin, menyebabkan pengunggahan data gagal, perusahaan menderita kerugian serius, sudah sewajarnya aku memecatnya. Pak Li, manajer Jiang yang menyuruh saya mematikan saklarnya. Pak Li, lihat. Suji tidak hanya tidak menyesal, malah ingin melimpahkan kesalahan kepadaku. Bagaimana dia memberimu instruksi? Apa ada catatannya?
Tidak ada. CCTV bisa membuktikan perkataanku. Pak Li, apa Anda lebih percaya pada anak magang baru ini daripada percaya kepadaku? Aku percaya pada bukti. Atau lupakan saja masalah ini. Wajar jika orang baru berbuat salah, tidak perlu repot-repot memeriksa CCTV. Periksa. Untung CCTV-nya baik-baik saja. Pak Li, waktu itu aku memang memberikan instruksi kerja pada Shuji. Tak disangka dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnah saya. Tuan Li, sistem CCTV perusahaan kita tidak mungkin seburuk itu sampai tidak ada suaranya kan? Supervisor, datanya terlalu banyak. Saya tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Selesaikan semuanya, tidak peduli seberapa larut kamu pulang. Lalu ingatlah untuk mematikan saklar listrik sebelum pulang. Apa ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tuan Li, saya... Jiang Mengyao dicopot dari jabatan supervisor, diturunkan menjadi karyawan biasa, dan pemotongan gaji selama setengah tahun. Begitu juga dengan Suji, pemotongan gaji selama setengah tahun. Hah? Tapi jelas-jelas ini bukan salahku. Mengapa aku juga harus dihukum? Pikirkan sendiri apa kesalahanmu. Kalau sudah ketemu alasannya, apa gajiku akan dikembalikan? Tidak bisa, aku harus mendapatkan kembali gaji setengah tahun ini. Ah, Nenek, pulanglah saja. Kalau Nenek di sini, aku tidak bisa fokus bekerja. Hei, aku baru saja datang, dan kamu sudah mengusirku. Aku merasa kesepian dan bosan. Aku tidak bisa tidur sendirian di rumah. Nenek, mengapa Nenek ada di sini? Presiden Li kalian itu cucuku. Tentu saja aku boleh ada di sini. Sepertinya kamu sangat suka bekerja. Bahkan setelah jam kerja, masih datang menemui CEO. Apa kamu tidak punya sopan santun? Tidak tahu cara mengetuk pintu? Maaf, tadi aku sedang terburu-buru. Apa aku harus keluar dan mengetuk lagi? Zi ini anak yang baik. Dia sangat baik. Karena kalian akan bekerja bersama, jagalah dia baik-baik, dan bangunlah kedekatan di antara kalian. Aku sudah menikah, Nenek kan sudah tahu itu. Jangan pikir, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu menikah demi biayai operasiku. Kamu bohong padaku dengan pernikahan palsu itu. Aku benar-benar sudah menikah, dan aku benar-benar tidak menyukai Suzy. Apa kekurangannya? Mengapa kamu tidak menyukainya? Dia sudah menikah. Tadi aku memang sangat tidak sopan. Tuangkan 2 cangkir teh untuk Pak Li dan Nenek. Mungkin amarah mereka akan mereda. Kalau begitu, kalian berdua harus membimbingnya dengan baik. Jadikan dia tangan kananmu. Jika tidak bisa jadi suami istri, menjadi rekan kerja pun cukup bagus. Tidak bisa. Aku tidak berencana mempertahankannya. Dia terlalu polos, tidak cocok di dunia kerja. Hubungannya dengan suaminya tampak kurang baik. Lebih baik dia kembali ke rumah untuk memperbaiki hubungan itu. Apa maksudnya? Atas dasar apa kau bilang aku tidak cocok di dunia kerja? Dan kenapa wanita harus kembali mengurus rumah tangga? Gadis ini masih pemberani seperti biasanya. Tidak takut sama sekali. Dokumentasi pekerjaan saja kau tidak bisa. Apalagi yang bisa kau lakukan? Dokumentasi pekerjaan. Siapapun yang memberimu tugas, meski secara lisan, harus dikonfirmasi secara tertulis. Ini bisa menyelamatkanmu di saat kritis, masa hal begini saja tidak tahu. Yanchi Zi itu gadis yang baru mulai bekerja. Wajar jika dia tidak mengerti. Jangan terlalu keras padanya. Pak Li, sebelumnya memang tidak ada yang mengajariku. Beri aku kesempatan, aku pasti akan beradaptasi. Baik. Aku akan memberimu kesempatan. Bulan depan ada penilaian manajemen trainee. Jika kau bisa jadi peringkat pertama, kau boleh tetap di sini. Jika tidak, silakan pergi. Baiklah. Para MT angkatan ini semuanya lulusan universitas ternama. Bagaimana aku bisa jadi juara 1? Semuanya sekarang pengumuman penilaian MT dirilis. Para MT harap ke sini. Penilaian dilakukan berpasangan, kalian harus mencari rekan tim masing-masing. Materi penilaian yang pertama adalah persiapan KTT bisnis untuk grup. Mengundang para elit dari berbagai industri. Semakin banyak yang diundang,
semakin tinggi skornya. Soal ujian dirilis setengah bulan lebih awal, Pak Lee benar-benar mencurahkan banyak upaya untuk ini. Setelah kejadian di universitas itu, semua orang pasti tidak mau satu tim denganku. Lalu aku harus bagaimana? Sushi, ayo kita satu tim. Minggir kamu. Sushi, satu tim denganku saja. Dijamin ku bawa kamu sukses. Aduh, satu tim denganku saja. Satu tim denganku saja. Kejadian di universitas itu benar-benar meruntuhkan harga diriku. Aku pikir-pikir dulu. Oke, kalau begitu ingatlah untuk memilihku ya. Pilih aku, pilih aku, pilih aku. Pilih aku. Pilih aku. Hei, Kalian minggir dulu, aku ingin tenang sejenak. wahai langit dan bumi, Tuhan tolong berkati. Semoga rekan yang hebat mau bekerja sama. Itu yang terbaik. Kau mengagetkanku saja, Pak Lee. Kenapa menakut-nakuti orang? Keputusan sepenting ini malah kau serahkan pada takdir. Kalau tidak kuserahkan pada takdir, apa kuserahkan padamu? Baiklah, aku akan memilihkan satu untukmu. Yang ini saja, pendidikan terendah, pengalaman paling minim. Bekerja sama denganmu adalah yang paling cocok. Kau meremehkanku. Siapa yang pendidikannya terbaik dan pengalamannya paling banyak? Lee Sisi. Baik, pilih dia saja. Pak Lee, hadiahnya sudah saya bungkuskan. Apakah Anda ingin mengantarnya sendiri? Sudah beberapa kali saya membatalkan janji dengannya. Memang seharusnya datang minta maaf secara langsung. Aku ingat sudah memberikan alamatnya padamu. Kau tidak menghilangkannya juga, kan? Gadis bodoh ini, kenapa alamatnya ikut terbawa? Tidak. Ini mudah dicari. Aku cuma menggunakannya untuk mengganjal kaki meja. Saya salah, Pak Lee. Kau. Siapa yang kalian cari? Siapa itu? Entahlah, dua orang gila. Pergi. Istriku Lianci ternyata berselingkuh. Pak Lee, bagaimana jika kita tanyakan lebih jelas lagi? Diam kau. Lebih baik tinggal di lantai 2, tinggal di lantai tinggi, meski luas, bahkan membuang sampah saja repot. Pak Lee, asisten khusus Joe. Kenapa kalian ada di sini? Datang untuk memberikan hadiah kepada Nyonya. Buang semua ini beserta sampahnya. Dibuang? Bukankah ini hadiah untuk istrimu? Lupakan saja. Karena kau yang membuangnya, semuanya untukmu saja. Hei, hahaha. Dia si miskin itu bagaimana mungkin dia mampu beli jepit rambut Chanel? Pasti Pak Lee yang memberikannya. Shi Jiyun, karena kau tidak sadar diri akan posisimu, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Sujie, Pak Guo dari Shinyang Group masih ada di kamar 8519 Hotel Kaifu International. Pergilah dan undang dia untuk menghadiri KTT kita. Masih sempat kalau pergi sekarang. Kalau terlambat mungkin dia sudah check out. Baik? Halo Pak Guo, saya Sujie dari grup Longyu. Kedatangan saya hari ini ingin mengundang Anda ke Meta. Minggir. Akhirnya datang juga. Sudah lama aku menunggumu. Pak Guo, tolong jaga sikap. Jangan panggil Pak Guo. Panggil Abang. Aku. Abang belum bersenang-senang denganmu. Sudah mau pergi saja. Ini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Pak Lee, malam ini ada acara pencicipan anggur di Kilang Anggur, tapi saya tidak bisa menghubungi Suzie.
Di mana Chujie? Saya tidak tahu, Pak Li. Mungkin dia sedang bermalas-malasan. Chujie. Pak Li, ini rekaman CCTV koridor hotel. Pak Li, Anda diundang ke 8 Toya San 19. Ada di lantai atas, ayo. Chujie. Siapa kalian? Beraninya merusak kesenanganku. Hah? Kalian tahu siapa aku? Aku tidak akan melepaskan kalian. Bawa dia pergi, pastikan dia membusuk di penjara. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Sialan, aku tidak akan melepaskan kalian. Kamu tidak apa-apa. Pak Li, boleh saya melapor? Li Sisi. Pak Li, ini semua salah dia. Dia yang menyuruhku ke hotel menemui Pak Guo. Pak Li Sujie memfitnah saya. Jangan pikir aku masih semudah dulu untuk dibohongi. Dokumentasi kerja, saya mengerti. Apalagi yang mau kau katakan? Pak Li, Pak Guo memang berada di Hotel Internasional Kaifu hari ini. Sisi, apa kau salah mengetik nomor kamarnya? Nomornya 819, bukan 819. Benar-benar, aku tidak sengaja salah ketik. Li Sisi, nilai evaluasi MT dikurangi 50 poin. Pak Li, tenang saja. Aku pasti akan membuatmu lulus evaluasi. Chujie, karena kau sangat hebat. Laporan evaluasi ini serahkan saja padamu. Laporan evaluasi? Bobot nilai laporan ini yang paling tinggi. Apa kau sebaik itu mau membiarkanku melakukannya? Jangan-jangan kau sedang merencanakan sesuatu untuk menjebakku lagi? Chujie, kau percaya diri sekali ya? Hanya sebuah laporan evaluasi. Buat apa aku menjebakmu? Kau mau buat tidak? Kalau tidak, biar aku saja. Baik, biar aku yang buat. Apa yang mau kau lakukan? Pergi ke ruang arsip untuk mencari data laporan. Hanya karyawan tetap yang boleh masuk ke ruang arsip. Kalau mau cari data, cari saja sendiri di perpustakaan. Oh, jadi di sini jebakannya. Tenang saja. Hal sekecil ini tidak akan menyulitkanku. Aku tidak akan membiarkan kalian menertawakanku. Belum pulang kerja. Pak Li, sebentar lagi saya selesai. Chujie. Apa hasil pemeriksaannya sudah keluar? Bagaimana? Baru pertama kali ini aku melihatmu begitu peduli pada karyawan biasa. Jangan-jangan bicara yang penting saja. Dia malnutrisi, dia hampir mati karena kelelahan. Lihat, sampai separah apa kau mengeksploitasinya. Kalau bicara lagi kau kalah taruhan. Baik. Habis pakai langsung buang, kapitalis yang kejam. Tuan Li. Anda sudah bangun. Ya, di mana ini? Anda pingsan, sekarang di rumah sakit. PPT-ku belum selesai. Jangan bergerak. Laptopnya sudah kubawakan, bekerja di rumah sakit pun sama saja. Anda sangat perhatian. Tuan Li, Anda tidak pulang? Saya tidak butuh dijaga. Apa yang kau pikirkan? Aku sedang mengawasi pekerjaanmu. Oh. Logika di bagian ini ada masalah. Benar juga. Untung ada Anda. Tuan Li, apa ini buah yang Anda pesan khusus untukku? Ini sepiring buah kiriman udara. Makanlah kalau tidak mau mubazir. Oh, segar sekali. Memang standar orang kaya sangat tinggi. Oh. Habiskan buahnya.
Jangan biarkan air matamu jatuh. Ibu. Sudah semalam ini, kenapa ibu kemari? Bicara apa kamu ini? Kamu sedang sakit? Mana mungkin ibu tidak datang? Siapa ini? Halo Bibi, saya bos Shuji, Li Yanci. Panggil saja saya Yanci. Tuan Li benar-benar tampan dan gagah. Terima kasih sudah menjaga Ziyi. Sebagai bos, ini sudah sewajarnya. Sudah sangat larut, sebaiknya Tuan Li segera pulang dan istirahat. Biar ibu yang menjaga Ziyi di sini. Baiklah, hubungi saya kapan saja jika butuh sesuatu. Biaya rawat inap sudah saya bayar. Ziyi, kau dan dia berasal dari dunia yang berbeda. Kau harus menjaga hatimu. Iya, tapi kenapa kau tiba-tiba pingsan? Benar-benar membuatku takut setengah mati. Bu, aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Ziyi, kamu baru saja sembuh. Istirahatlah yang cukup di rumah. Jangan bekerja terlalu keras. Ya, bekerja tidak perlu terlalu keras, tapi ada satu hal yang membuatku cemas. Ibu. Ada urusan, aku pergi dulu ya. Hei, anak ini mau kemana? Bagus sekali. Uang memang selalu menenangkan hati. Sekalipun tidak lulus penilaian kali ini, aku tidak perlu khawatir lagi. Semuanya dengarkan, 10 menit lagi presentasi penilaian MT di ruang rapat dimulai. Shuji, laporan presentasi perlu dicetak untuk atasan. Printer kehabisan kertas. Pergilah ke gudang kebersihan untuk mengambilnya. Aku sedang sibuk. Oh. Ada orang di sini? Bisa tolong bukakan pintunya? Setiap kelompok bersiap untuk presentasi sesuai urutan. Penilaian sudah dimulai. Kemana saja kamu? Cari Shuji, kelompok pertama. Kenapa? Li, Sisi yang maju? Di mana Shuji? Pasti dia kabur karena takut. Selamat siang para pimpinan dan rekan kerja. Saya Li Sisi yang akan membawakan presentasi hari ini. Berikut adalah PPT yang akan saya tampilkan. Meski tidak boleh bekerja terlalu keras, tapi dijebak seperti ini benar-benar menyebalkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Shuji pasti sadar. Dia bukan tandingan Li Sisi. Makanya dia tidak berani datang. Li Sisi, apa laporan buatanku enak dipakai? Shuji, bagaimana kamu bisa ada di sini? Padahal aku sudah mengunci pintunya dengan rapat. Ada orang? Asisten khusus Joe, ini aku terkunci di gudang. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah laporan yang saya buat berguna? Apa maksudmu buatanmu? Ini buatan saya. Anda masih ingin mengklaim hasil kerja saya. Baiklah, karena Anda ingin mempermalukan diri sendiri, maka akan kuturuti kemauanmu. Semua orang silakan periksa. Saya selalu mengirimkan salinan laporan perkembangan kerja harian saya kepada Tuan Li. Bagaimana dengan Anda? Apa Anda punya bukti bahwa PPT ini buatan Anda? Aku. Jangan pikir aku tidak tahu. Masalah hotel sebelumnya juga ulahmu. Kau bicara sembarangan. Li Sisi menjebak rekan kerja dan merebut hasil kerja keras rekan kerjanya. Dengan ini Li Sisi dipecat dan dimasukkan ke dalam daftar hitam grup Longyu. Tuan Li, saya salah. Saya baru saja lulus dari universitas ternama. Jika Anda memasukkan saya ke daftar hitam, hidup saya akan hancur. Tuan Li, tolong jangan, Tuan Li. Tuan Li, saya mohon jangan, Tuan Li. Jangan. Adapun Shuji,
lulus penilaian dan akan menjabat sebagai penanggung jawab KTT bisnis ini. Saya tidak terima. Masih banyak orang yang belum presentasi. Anda harus memberi kami penjelasan. Siapa Anda? Memangnya saya perlu menjelaskan pada Anda? Selama seluruh periode penilaian, hanya Suji yang melaporkan perkembangan kerja kepada Tuan Lee setiap hari dan semua materi dikumpulkan sendiri melalui perpustakaan umum. Lebih komprehensif dan detail daripada data di database perusahaan. Kesuksesan kerja kalian semua di sini tidak ada yang sebanding dengan Suji. Suji sebagai penanggung jawab KTT sangat layak mendapatkannya. Tidak menyangka asisten Tuan Lee ternyata sangat berwibawa. Aku tidak boleh membiarkan Suji pamer di depan Tuan Lee. Aku harus menonjolkan diri di depan Tuan Lee. Baiklah. Kelompok berikutnya silakan lanjut melapor. Sudah waktunya mengembalikan kartu tambahan ini padanya. Bagaimanapun, sekarang aku sudah punya pekerjaan resmi. Dia benar-benar mengajakku bertemu. Bau penat begini, dia pasti akan mengira aku sangat menderita di tempat kerja. Tidak boleh, aku harus ganti baju. Mantel hitam, Suamiku, Tuan Lee, kenapa Anda ada di sini? Maaf, saya salah orang. Salah orang? Bukankah kamu yang mengajakku bertemu? Mana mungkin saya mengajak Anda? Tadi saya mengajak bos saya. Maaf, saya salah kirim pesan. Tadinya saya ingin mengajak suami saya, tapi tidak sengaja malah terkirim kepada Anda. Pantas saja jaraknya begitu dekat. Ya, Tuan Lee, karena Anda sudah telanjur di sini. Bagaimana kalau saya menemani Anda jalan-jalan dan mentraktir Anda makan? Apa kamu sanggup bayar? Jangan khawatir soal itu. Biayanya diambil dari sumbernya langsung. Saya sudah menjual semua barang pemberian Anda. Tuan Lee, Anda kenapa? Jangan bicara padaku. Kenapa tiba laki marah besar begini? Tuan Lee, kenapa Anda marah sekali? Papantik ini tidak bersalah, kan? Suji tidak hanya batal mentraktirku makan, dia bahkan menjual barang-barang pemberianku. Apa dia sebegitu tidak pedulinya padaku? Entah Suji peduli padamu atau tidak, aku tidak tahu. Tapi sepertinya kamu yang sangat peduli padanya. Tuan Lee, jangan-jangan Anda sudah jatuh cinta padanya? Itu tidak mungkin. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Tuan Lee benar-benar keras kepala. Mengenai KTT bisnis besok, bagaimana persiapan Suji? Ya, kemampuan kerja Suji sangat hebat. Ada beberapa celah dalam persiapan KTT, tapi dia bisa mengatasinya tepat waktu. Bahkan, saat ada situasi mendadak, dia mampu merespons dengan fleksibel, bekerja dengan sangat teratur, tahu mana yang menjadi prioritas, daya eksekusinya kuat, dan efisiensinya luar biasa. Begitukah? Ternyata kinerjanya cukup bagus, dan dia tidak butuh bantuanku. Kenapa kamu tertawa? Tidak, aku tidak tertawa. Baik, beritahu operator siaran. Siaran langsung cloud dimulai setengah jam lagi. Baik. Atur staf untuk berjaga di pintu masuk tamu. Baik. Kalian berdua, periksa peralatan video dan audionya, jangan sampai ada masalah. Baik. Kalian tetaplah di sini, selalu perhatikan jika ada masalah atau kebutuhan tamu. Pergilah. Kerja yang bagus. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Lip. Suji, meskipun kamu kembali ke Longyu, hanya aku yang paling mengerti Tuan Lee. Begitu ayah Tuan Lee datang nanti, aku akan meluruskan sendiri kesalahpahaman mereka berdua. Tuan Lee pasti akan sangat terkesan padaku. Tuan Lee senior datang untuk mendukung putra Anda, bukan? Kudengar hubungan ayah dan anak kalian tidak harmonis. Tuan Lee bahkan sudah memutuskan hubungan dengan Anda. Sepertinya itu semua cuma rumor belaka. Sudah, diamlah. Kenapa ayah ke sini? Seingatku aku tidak mengundangmu. Seingatku tidak ada undangan. Hahaha. Undanganmu sudah dikirim seseorang ke meja kerjaku. Kalau aku tidak datang, nanti aku dikira tidak punya perasaan. Siapa yang mengirimnya? Pak Lee, saya yang mengundang Tuan Besar Lee ke sini. Di luar beredar rumor ada kesalahpahaman antara Anda dan Tuan Besar Lee, tapi bagaimanapun kalian ayah dan anak, setiap kesalahpahaman pasti bisa diselesaikan.
Apalagi, aku juga mengundang adik Anda kemari. Kak, kau mengadakan puncak bisnis sendiri, tapi tidak mengundang kami. Apa kau merasa tempat ini terlalu kecil dan akan membuatmu malu? Sok pintar. Pak Li, beraninya Anda menyia-nyiakan niat baik saya? Kak, lihatlah baik-baik. Sikapmu bahkan tidak lebih dewasa dari seorang karyawan kecil. Ayah adalah presiden grup Li. Mana mungkin KTT seperti ini tanpa kehadirannya? KTT ini terlihat kurang modal. Meski Long Yu masuk daftar 500 perusahaan terbaik, tapi tanpa fondasi seabad milik grup Li, posisinya masih tidak stabil. Kau cukup tahu banyak tentang perusahaanku. Pernah dengar sedikit, tapi sudah lumayan bagimu bisa membangun ini sendirian. Jika kau bersedia kembali ke grup Li, dan mulai dari posisi bawah, kelak bukan tidak mungkin aku akan menyerahkan grup Li padamu. Ayah, bukankah ayah sudah berjanji akan memberikan grup Li padaku? Lihat, ada yang mau merebutnya. Padahal aku tidak tertarik. Li Yanqi, beraninya kau bicara begitu pada ayahmu? Ayah, jangan marah, jangan merusak kesehatan ayah, karena orang semacam ini tidak sebanding. Li Yanqi, kau benar-benar tidak punya sopan santun. Jangan kira setelah kau meninggalkan keluarga dan mendirikan Long Yu, kau sudah merasa hebat. Biar ku beritahu, di mataku kau tetaplah sampah tidak berguna. Jangan berlagak sok senior di sini, kau. Ditambah lagi dengan pria bermuka dua ini, meski berusaha 3 turunan pun, takkan bisa menyamai 1% pencapaian Yanqi saat ini. Sedangkan kau sangat licik seperti sarang lebah. Wajahmu membuat pria jadi gila saat melihatnya. Dan saking jeleknya, bisa membuat wanita berhenti haid. Apa hakmu membandingkan diri dengan Yanqi? Berengsek kau, dasar gadis ingusan. Kau tidak berhak bicara di sini. Cepat pergi dari sini. Biarkan dia di sini. Dia bebas bicara apapun yang dia mau. Kurasa kalianlah yang harus pergi. Ini peringatan untukmu juga. Ayah, jangan marah lagi. Yanqi, janganlah memutus tali silaturahmi agar kita bisa bertemu baik-baik nantinya. Jika engkau sama sekali tidak peduli pada keluarga, maka jangan salahkan kami jika nanti bertindak kasar. Lagi pula, KTT yang kau adakan ini sangat menyedihkan. Siapa juga yang mau datang? Ayah, ayo pergi. Tuan Li, Anda tidak apa-apa. Kau tidak perlu membelaku, aku bisa mengatasinya sendiri. Tuan Li, Anda tidak tahu ya. Saya ini sangat protektif. Saya tidak bisa menahan diri. Aku mengerti. Tuan Li, KTT akan segera dimulai. Semuanya silakan duduk. Saya ke kamar mandi sebentar. Baik. Asisten Zhou, Ya, hubungan keluarga Tuan Li sepertinya agak rumit ya. ayah Tuan Li berselingkuh saat masih menikah, Mamuwadi kisah menikah dan memiliki anak haram dengan wanita lain, yaitu Li Cheng yang tadi itu. Setelah ibu Tuan Li mengetahuinya, beliau jatuh sakit karena terpukul, lalu meninggal beberapa tahun kemudian. Pria berengsek. Tuan Li memutus hubungan dengan ayahnya sejak usia 18 tahun. Dia bersumpah tidak akan menerima apapun dari ayahnya, dan grup yang dia bangun sendiri pasti akan melampaui grup Li. Pak Li sungguh tidak mudah. Apa yang kalian bicarakan? Bukan apa-apa. Pak Li, waktu untuk mengurus akta nikah baru adalah sore ini. Setelah KTT selesai, kita bisa langsung ke sana. Baik. Pak Li, kebetulan saya juga perlu mengurus akta nikah baru. Mari kita pergi bersama. Kamu juga perlu mengurusnya? Begini, pergi dinas bersama bos di jam kerja, saya jadi tidak perlu ambil cuti. Anda tahu sendiri, ambil cuti potong gaji. Dasar kau ini. Pak Li sudah menikah. Xu Ji, kau harus ingat, hubunganmu dan Pak Li hanya sebatas atasan dan bawahan. Dia sudah menikah. Akta nikahnya sudah selesai diurus. Terima kasih. Pak Li, gawat. Penyakit jantung nyonya besar kambuh. Sekarang sedang dalam penanganan darurat di rumah sakit. Apa? Nenek baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba kambuh? Tuan Li senior ingin mengalihkan saham nyonya besar kepada Li Cheng. Nyonya besar tidak setuju. Katanya itu untuk Anda. Lalu mereka berdua bertengkar. Kemudian penyakit jantung nyonya besar kambuh. Minggir, cepat. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada nenek, aku tidak akan melepaskanmu. Semua bubar. Ayah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yanqi, beraninya kamu menyerang ayah. Ayah tidak sengaja membuat nenek masuk rumah sakit. Lagi pula, jangan lupa, aku juga bagian dari keluarga Li. Cepat atau lambat saham keluarga Li akan jadi milikku. Anda tidak pantas memanggilnya nenek. Li Yanqi, bagaimana bisa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Sama sekali tidak sebanding dengan adikmu. Adik? Anak haram hasil perselingkuhanmu. Aku tidak sudi menganggapnya adik. Kau? Bukankah kau juga berselingkuh dengan Xu Ji?
Beraninya kau menghinaku dan ayah, hubunganku dengan Shuji tidak seperti itu. Sudahlah, jangan berpura-pura di depan kami. Jangan kira kami tidak bisa melihatnya. Tatapan mata kalian berdua sudah penuh dengan cinta. Tidak apa-apa jika kau menjelekkanku, tapi soal Shuji, coba saja bicara buruk tentangnya lagi kalau berani. Ternyata Tuan Li sangat protektif. Bagaimana keadaan nenek? Nenek sudah berhasil diselamatkan, tapi jangan biarkan dia tertekan lagi. Kalau tidak, dewa pun akan sulit menyelamatkannya. Tuan Li, saya pamit pulang dulu. Nanti saya akan datang menjenguk nenek lagi. Baik, jenguk nenek itu bisa... Aduh, aku tidak melihat jalan. Maaf. Tuan Li, Anda tidak apa-apa. Hakil Zhao tidak apa-apa. Tatapan mata kalian berdua sudah penuh dengan cinta. Masa sih? Apa sejelas itu? Bagaimana ini? Sudah sangat mencintainya. Shuji, mulai sekarang selain urusan pekerjaan, kurangi interaksi dengan Tuan Li. Tatapan mata kalian berdua sudah penuh dengan cinta. Hei, kamu memberiku kulit jeruk lagi. Maaf, aku sedang melamun tadi. Aduh, di saat seperti ini, aku ingin melihat cucu menantuku yang belum pernah kutemui. Andai saja dia ada di sini, pasti tidak akan memberiku kulit jeruk. Nenek, aku kupaskan yang baru untukmu. Kamu ini tidak tahu cara mengurus orang. Panggil Zi ke sini. Aku sangat merindukannya. Tuan Li, pekerjaan saya sedang sangat sibuk belakangan ini. Kalau tidak ada apa-apa, jangan hubungi saya dulu. Saya tutup teleponnya ya. Halo. Hei, bagaimana kau bisa menyinggung perasaannya? Tidak juga. Beritahu dia, ada perjamuan bisnis penting malam ini. Aku ingin lihat apa yang terjadi dengannya. Tuan Li, senang bekerja sama dengan Anda. Tidak ingin mengganggu waktumu. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Dah. Hei Tuan Li, bebek panggang hari ini enak sekali. Shuji, apa yang kau sibukkan belakangan ini? Kenapa tidak membalas pesanku? Hanya beberapa pekerjaan rutin saja. Kalau bukan karena takut kau dikerjai di perjamuan hari ini, aku juga tidak akan datang. Ternyata tidak minum alkohol juga kan? Cuma makan bebek panggang. Sudahlah, aku antar kau pulang dulu. Tuan Li, aku mau buang air besar. Kau pulang duluan saja, aku akan memakan waktu lama. Hei, Tuan Mudali, apa rencana Anda untuk menghadapi mereka? Orang tua itu, ayahku, sepertinya sudah terbujuk oleh si tua nenekku itu, katanya akan menyerahkan semua saham kepada Li Yanqi. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Aku sudah menaruh obat di dalam suplemen ayahku, begitu hari ini lewat, semuanya akan berakhir. Haha, memang Tuan Mudali yang paling hebat. Siapa itu? Sial, bahkan hotel bintang 7 pun bisa kemasukan kucing liar. Bagaimana manajemen hotel ini bekerja? Hei, Tuan Mudali, mulai sekarang Anda adalah satu-satunya kepala keluarga Li. Mengapa harus mempersulit kucing liar itu? Benar juga, ya. Mari minum. Saya di sini. Pak Li, cepat kembali dan selamatkan Tuan Li tua. Aku tadi tidak sengaja mendengar Li Cheng bilang, dia menaruh obat di dalam produk kesehatan Tuan Li tua. Ayo pergi. Pak Li, minggir! Anda tidak boleh masuk. Tuan Li tua berpesan, Anda tidak boleh masuk tanpa izinnya. Bang, Tuan Li tua sedang dalam bahaya. Kami di sini untuk menyelamatkannya. Waktu sangat mendesak. Cepat biarkan kami masuk. Tunggu sebentar, saya akan menelepon Tuan Li tua untuk konfirmasi. Orang sudah sekarat, bagaimana mau konfirmasi? Tuan Li tua? Hei Pak Li. Ya, ayah baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba masuk rumah sakit? Li Yanqi, apa ini kamu? Apa ini semua perbuatanmu? Tadi pagi waktu aku pergi, ayah masih baik-baik saja. Saat bertindak, pikirkan baik-baik siapa yang kau lawan. Kita lihat saja berapa lama lagi kau bisa sombong. Dokter, saya... Bagaimana keadaan ayah saya? Tuan Li tua meninggal karena racunnya sudah menyebar, sudah terlambat membawanya kemari, dia tidak bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin bisa begini?
Ayahmu meninggal. Apa yang kau tertawakan? Si tua bangka ini sudah membuat surat wasiat sebelum dia mati. Isinya memberikan seluruh hartanya kepadaku. Pada akhirnya kau tidak mendapatkan apapun. Ini pasti perbuatanmu. Kalaupun iya memangnya kenapa, kalau bukan pun kenapa, aku dan ibuku sudah bertahun-tahun menderita di luar sana. Ini semua sudah menjadi hakku. Sejak hari dia membuat wasiat itu, aku sangat berharap dia cepat mati. Anak durhaka! Ayah belum mati. Untung saja dibawa tepat waktu. Hanya perlu kuras lambung. Bagaimana kamu tahu sesuatu akan terjadi padaku? Ayah tidak perlu tanya banyak. Cukup tahu kalau semua ini adalah perbuatan Li Cheng. Kau pikir aku akan percaya padamu? Lalu menurut ayah, kenapa bisa sampai keracunan? Keluarga Li hanya tersisa ayah dan Li Cheng. Itu tidak mungkin dia. Dia atau bukan, kita pancing saja agar ketahuan. Ayah, maaf, aku sempat gelap mata. Aku bodoh, aku sudah tahu aku salah. Maafkan aku sekali ini saja. Maafkan aku, tegas sekali ingin membunuhku. Tidak akan. Pengacara Wang, pindahkan seluruh hartaku kepada putra sulungku, Lianci. Ayah, kau tidak. Sedangkan untuk Li Cheng, seret anak durhaka ini keluar. Hei ayah, tegas sekali ayah memperlakukanku seperti ini. Ayah tahu apa yang aku lalui selama bertahun-tahun ini. Di luar orang-orang memang menghormatiku, tapi di belakang mereka semua menjulukiku anak haram. Kau sudah melakukan banyak hal kejam. Kau sudah seharusnya mati sejak lama. Kau memang pantas mati. Bawa pergi. Lepaskan aku. Yanci, ayah salah. Ayah benar-benar salah. Ayah sadar sudah terlambat. Ayah minta maaf padamu. Yanci, apa kau masih mau mengakuiku sebagai ayahmu atas dasar apa ayah pikir setelah minta maaf? Aku harus menerimanya. Nasib ayah hari ini adalah hasil perbuatan ayah sendiri. Ayo pergi. Yanci. Tentang kejadian hari ini, terima kasih. Sama-sama. Sebagai karyawan Anda, sudah seharusnya saya menjaga kepentingan atasan. Begini, saya permisi dulu. Hei, sepertinya aku benar-benar menyukai Suji. Tapi aku muncul terlambat. Dia sudah punya suami. Aduh, Tuan Li. Suami Suji sepertinya tidak pernah muncul. Mungkin saja dia dan suaminya menikah bukan karena cinta. Datanglah ke kantor saya. Oh, Tuan Li, apa ada tugas yang ingin Anda berikan? Suji, tatap aku. Di mana suamimu? Apa dia baik padamu? Ya, sangat baik. Jangan ingin tahu, saya kembali bekerja dulu. Hei! Suji, ada apa denganmu belakangan ini? Katakan jika ada sesuatu yang membuatmu tidak senang. Aku tidak apa-apa kok. Aku mengenalmu dengan baik. Kenapa belakangan ini kamu menghindariku? Aku paling benci warna putih. Anda selalu memakai kemeja putih di depanku. Itu membuatku sangat kesal. Cuma karena itu? Benar. Apa mungkin sedang datang bulan? Sampai semua terlihat salah di matamu. Aku mengerti. Dia ternyata tidak marah. Tuan Li, kalau begitu saya kembali bekerja dulu. Kepala pelayan, buang semua pakaian putihku. Apa hari ini aku bereaksi berlebihan pada Tuan Li? Sudah selarut ini, kenapa dia mencariku? Apa yang harus kulakukan? Pemilihan karyawan terbaik butuh sertifikat tingkat nasional. Jangan lupa bawa itu besok. Duh, Ibu. Bu, di mana Ibu simpan sertifikat tingkat nasional saya sewaktu SMA dan kuliah dulu? Aku butuh itu untuk penilaian karyawan teladan. tidurlah dulu. Nanti Ibu carikan untukmu. Terima kasih, Ibu. Sertifikat tingkat nasional, akta nikah juga termasuk kan? Oh, baik. Baik, aku akan segera ke sana. Bagus sekali, Suji. Ternyata sudah menikah. Beraninya kau masih menggoda Tuan Li. Bagaimana mungkin kau... Bagus, Suji. Mana pantas kau? Kau ingin masuk ke keluarga kaya? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Tuan Li tua, Nona Jiang dari perusahaan Xiaoye datang berkunjung. Tuan Li tua, kedatangan saya kemari ingin memberitahu Anda. Apakah Anda tahu bahwa Tuan Li sudah menikah?
Kau jauh-jauh datang menemuiku hanya untuk mengatakan hal ini. Antar dia keluar. Tunggu, Tuan Li tua. Tuan Li menikah di belakang Anda. Bagaimana Anda bisa diam saja? Berani sekali kau. Soal pernikahan Yanci, aku sudah tahu sejak lama. Hanya saja berita pernikahannya memang tidak dipublikasikan. Sebagai karyawannya, kau malah diam-diam datang kemari untuk melaporkan hal ini. Tindakanmu ini sama saja dengan mengkhianati Yanci. Tidak. Saya melakukan ini demi kebaikan Tuan Li. Istri Tuan Li adalah rekan kerja saya, Shuji. Mana mungkin orang seperti dia pantas untuk keluarga Li? Kau bilang yang menikah dengan Yanci adalah Shuji Yi, orang yang selalu berada di sampingnya setiap hari? Benar, Tuan Li tua. Anda tidak tahu, reputasi Shuji di perusahaan kami sangatlah buruk. Dia bukan hanya wanita gatal yang menggoda pria di mana-mana. Selain itu, dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia tidak kompeten dan hanya tahu caranya menjatuhkan rekan kerja. Seorang karyawan teladan di perusahaan kami dulu diusir olehnya. Menurutmu, bagaimana orang seperti itu layak menjadi istri Presidir Li? Berikan nomor teleponnya padaku. Baik. Halo. Kamu Shuji, kan? Saya ayahnya Yanci. Kita pernah bertemu beberapa kali sebelumnya. Ada keperluan apa Anda mencari saya? Mengenai masalah Yanci, sebaiknya kita bertemu dan bicara langsung. Baik. Masuk. Presidir Li, apakah berkas sertifikat karyawan teladan Shuji sudah diserahkan? Shuji sedang izin. Presidir Li, pihak Wenwei bilang Shuji dipanggil oleh Tuan Li Senior. Apa? Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya saja. Jangan-jangan Tuan Li Senior memanggil Shuji, lalu melemparkan kartu bank padanya, dan menyuruhnya meninggalkan Anda? Beraninya dia. Belum tahu. Kartu ini isinya 50 juta. Ini adalah... Selama bertahun-tahun ini, saya dibutakan oleh Zuyong, hingga kurang memperhatikan Yanci. Saya bahkan tidak tahu kalau kamu adalah istrinya. Apakah Anda salah paham akan sesuatu? Saya tahu. Kalian berdua masih marah pada saya, dan tidak mau mengakui saya sebagai ayah. Terimalah 50 juta ini. Anggap saja ini hadiah perjumpaan dariku. Saya tidak bisa menerima hadiah tanpa alasan yang jelas. Saya pasti tidak bisa menerima ini. Lagi pula, saya benar-benar bukan istri Presidir Li. Terimalah saja. Saya tahu kamu juga tidak memedulikan hal seperti ini. Anggap saja ini restu dariku sebagai seorang ayah untuk kalian berdua. Sejak kecil Yanci adalah anak yang tenang. Tidak pernah membuat saya dan ibunya khawatir, tapi dia juga anak yang sangat suka bermain. Saya masih ingat pernah pulang sangat larut setelah jamuan bisnis. Ternyata dia tertidur sambil memeluk Lego. Benar juga. Yanci alergi terhadap alkohol. Alerginya cukup parah. Jangan pernah biarkan dia minum. Dulu dia suka menendang selimut saat tidur malam. Tak tahu apa kebiasaan itu sudah berubah setelah dia dewasa. Lalu, dulu dia sangat suka iga asam manis buatanku. Sayang sekali. Aku telah mengecewakan Yanci. Aku tahu dia takkan sudi mengakuiku sebagai ayahnya lagi. Ziyi, apapun yang terjadi pada kalian nanti, pastikan untuk memberitahuku. Aku berharap bisa menjadi sandaran kalian selamanya. Shuji, belum serahkan sertifikat sudah lari ke sini. Kau tidak mau bonus karyawan berprestasi? Yanci, kenapa kau di sini? Aku hanya ingin Ziyi menjagamu dengan baik. Anda salah titip orang. Dia hanya karyawan rendahan. Aku tak butuh dia menjagaku. Tapi kata karyawan grup Longyu, dia itu istrimu. Siapa yang menyebar rumor itu? Pak Li, saya sudah menjelaskannya. Apa ini benar-benar hanya rumor? Urusanku? Tak perlu Anda campuri. Masih belum pergi? Oh, sampai jumpa, Paman. Kenapa kau menemuinya? Katanya ada urusan tentang Anda, jadi aku ingin memeriksanya dulu, baru memberitahu Anda. Kau mengkhawatirkanku. Sebagai karyawan, menjaga kepentingan bos adalah tugasku. Begitulah adanya. Iya, kalau bukan itu, lalu apa lagi? Lain kali jika dia mencarimu, beritahu aku, jangan pergi sendirian. Oh, baik. Shuji, Pak Li dengar Anda dipanggil Tuan Besar Li. Dia sangat cemas, takut Anda akan menerima kartu bank Tuan Besar, lalu meninggalkannya. Untungnya aku tak ambil 50 juta itu, jika tidak Pak Li pasti mengira aku telah disuap. Cari tahu siapa yang menghubungi Tuan Besar. Panggil dia ke kantor saya. Baik. Pak Li, Anda mencari saya?
Kau yang sebar rumor Cuci adalah istriku, sampai masalahnya sampai ke Tuan Besar. Rumor? Pak Li, maksud Anda istri Anda bukan Suji? Kenapa? Kau pikir dia istriku? Iya, saya bahkan melihat akta nikahnya. Pak Li, saya tahu sekarang. Pasti Suji, dia memalsukan akta nikah dengan Anda. Suji ini dulu mencuri baju Anda, sekarang memalsukan akta nikah Anda. Pak Li, dia pasti punya niat terselubung pada Anda. Jangan biarkan dia lolos. Menjauhlah 5 meter dariku. Tapi karyawan grup Longyu bilang, dia istrimu. Akta nikah sudah diurus kembali. Ada banyak kebetulan sebelumnya. Mungkinkah Cuci benar-benar? Pak Li, Anda benar-benar sudah menikah? Dengan siapa? Tidak boleh, istri Anda hanya boleh saya. Anda tahu sudah berapa lama saya menyukai Anda. Sejak saya masuk ke perusahaan ini, saya selalu memperhatikan Anda. Tolong lihatlah saya. Jika Anda mau melihat saya, Anda pasti akan mengerti perasaan saya, Pak Li. Anda dipecat. Apa, Pak Li, saya? Keluar dan lakukan serah terima dengan HR. Jangan membuatku mengatakannya 2 kali. Tunggu. Mungkinkah dia belum tahu? Suji. Ada apa? Tiba-tiba meneleponku. Apa tanggal perceraian sudah ditetapkan? Tidak. Hanya ingin menyapamu. Selamat malam. Sudah selesai? Ini masih siang bolong. Asisten khusus Zhou. Tuan Li. Lusa hari ulang tahunku. Rencanakan sebuah pengakuan cinta yang romantis. Gadis-gadis pasti suka hal seperti ini, kan? Tuan Li, Anda berencana menyatakan cinta pada Suji? Nama istriku. Beraninya Anda memanggil namanya langsung. Istri, Suji, Tuan Li, benar-benar salah paham antar keluarga sampai tidak mengenali keluarga sendiri. Hehe. Dia masih belum tahu kalau aku suaminya. Aku berencana mengungkap identitasku padanya di hari ulang tahunku. Tuan Li, tapi belakangan ini Suji agak dingin pada Anda. Anda yakin dia mau datang ke pesta ulang tahun Anda? Suruh dia ke kantorku. Baik. Tuan Li, Anda mencari saya? Lusa hari ulang tahunku, mau datang tidak? Hari itu aku ada urusan. Aku tidak bisa. Tuan Li sudah banyak membantuku. Kalau tidak merayakan ulang tahunnya, rasanya tidak sopan sekali. Aku terpaksa membatalkan urusan itu untuk datang merayakan ulang tahun Tuan Li. Benarkah? Benar. Suji, kamu ini payah sekali. Baru dia menunjukkan sedikit kekecewaan, kamu langsung setuju. Bagaimana kamu bisa mengendalikan hatimu nanti? Aduh, tapi yang terpenting sekarang jangan terburu-buru. Lebih baik pikirkan hadiah apa yang akan diberikan pada Tuan Li. Baju, dasi, sepatu kulit. Barang-barang Pak Li semuanya pesanan khusus. Aku tidak mampu membelinya. Pak Li begitu kaya. Apa sebenarnya yang dia butuhkan? Oh iya, aku bisa bertanya pada nenek. Nenek, bukankah ini kediaman Tuan Li senior? Kenapa nenek membawaku ke sini? Bu, bahan-bahannya sudah siap, sudah bisa dimulai. Masakan yang paling disukai Yanci adalah iga babi asam manis buatan ayahnya. Orang lain tidak bisa meniru rasanya. Di pesta ulang tahun Yanci nanti, kamu harus belajar membuatnya, agar Yanci juga bisa merasakan ketulusan hatimu. Nenek salah paham. Aku hanya menghormati Pak Li sebagai atasan. Sudah. Nenek mengerti kok. Cepatlah sana. Aduh, cucu menantuku tersayang. Anak bodoh itu sudah sekian lama. Masih belum menyadari kalau Zi adalah cucu menantuku. Hahaha. Aduh, nenek, aku terkena percikan minyak. Iga babi asam manis ini sulit sekali. Dulu aku cuma bisa masak masakan sederhana di rumah. Kalau sering berlatih, kamu pasti bisa. Apa aku cari kado lain saja ya? Ini terlalu membuang-buang bahan. Oh iya, Paman, di hari ulang tahun Pak Li, Paman bisa memasakkan hidangan ini untuknya. Sudahlah, dia tidak akan mempercayaiku. Aduh, Paman buat diam-diam saja. Mungkin saat Pak Li merasakan masakan ayahnya, dia akan sangat terharu dan mau menemui Paman. Baiklah, nanti aku akan bersembunyi di dapur. Menurutmu, apakah Suji akan menyukainya? Aduh, tentu saja Pak Li.
Tidak ada gadis yang bisa menolak romansa penuh kesan seperti ini. Tuan Lee, selamat ulang tahun. Bawa apa? Rahasia, dekorasi ini jangan-jangan ada putri kecil di hati Tuan Lee? Perencana bilang, 99% gadis menyukai gaya seperti ini. Mungkinkah Shuji adalah yang 1% itu? Sudahlah, jangan hanya berdiri diam saja. Cepatlah duduk. Zi, kemari. Duduk di dekat nenek. Hahaha. Kamu juga duduklah. Yanci ini, dia biasanya tidak suka keramaian. Ulang tahunnya selalu dilewati di kantor. Dekat Zi. Kalau tidak nenek, entah kapan bisa makan kue ulang tahun Yanci. Apa hubungannya ini denganku? Nenek, kalau dilanjutkan, bagaimana aku bisa menyatakan perasaanku nanti? Kenapa anak muda sekarang tidak sabaran? Tenanglah, ini semua karena kamu. Kamu adalah bintang keberuntungan keluarga kami. Sejak kamu datang, si Yanci ini jadi lebih baik dalam segala hal. Hehe. Nenek, Anda berlebihan bicara begitu. Sudah, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo, kita makan. Iga babi asam manis ini enak sekali. Kalian ayo cicipi. Nenek Tuan Lee. Siapa koki hari ini? Siapa koki hari ini? Kenapa? Kamu tidak suka rasanya? Kalau tidak suka, aku minta koki buatkan ulang untukmu. Tidak perlu. Sangat enak. Terima kasih. Tuan Lee, selamat ulang tahun. Ini hadiah dariku untukmu. Bagaimana bisa kamu memberiku Lego? Aku dengar Anda suka tidur memeluk Lego waktu kecil. Sepertinya Anda sangat menyukai Lego, kan? Saya rasa waktu luang Pak Lee terlalu sedikit, makanya saya menghadiahi Anda Lego. Ternyata kau ingat dengan jelas. Aku sangat suka hadiahnya, tapi kepingannya terlalu banyak. Kau harus membantuku menyusunnya. Hah? Kau yang membelinya, tentu kita harus menyusunnya bersama. Baru bisa dianggap sebagai hadiah yang utuh. Baiklah, tapi sepertinya ada yang aneh. Bagus. Mari kita berfoto keluarga. Biar aku yang memotret. Mana mengerti laki-laki soal memotret? Berikan ponselnya, biar aku saja. Ayo Zi, kau juga ikut. Lihat ke kamera. 3, 2, 1. Wah, nyonya besar, lihatlah ini. Lihatlah dirimu. Masih ingat suatu kali aku pulang sangat larut setelah menjamu klien dan mendapatinya tertidur sambil memegang Lego. Oh, benar juga. Yanci punya alergi alkohol yang cukup parah. Jangan pernah biarkan dia minum alkohol. Dulu dia suka menendang selimut saat tidur malam. Entah kebiasaan itu sudah berubah atau belum sekarang. Dan lagi, dulu dia sangat suka iga babi asam manis buatanku. Iga babi asam manis ini enak sekali. Ayo kalian cicipi. Sudahlah, masa lalu tak bisa diulang, biarlah berlalu seperti ini saja. Pak Lee, apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Pak Lee, silakan bersiap-siap. Nenek ikut aku keluar sebentar, bantu aku melihat sesuatu. Oh, baiklah. Zi, kau di sini sendirian dulu ya, sebentar. Kenapa masih ditutupi kain? Wah. Yanci, bicaralah dengan lembut, penuh perasaan. Jangan perlakukan dia seperti bawahanmu. Baik, Nek. Tim tata cahaya, siap. Tim kamera, siap. Tim pendukung suasana, siap. Pak Lee, jangan masuk. Shuji. Pak Lee, ada urusan mendesak, saya pergi lewat pintu belakang. Dia ingin menyatakan cinta pada istrinya. Apa yang aku lakukan di sini? Aku pergi. Orangnya tidak ada. Apa yang kau rekam? Dia menyatakan cinta pada istrinya. Apa hubungannya denganmu? Kenapa harus sedih? Jangan sedih lagi. Fotonya mau diedit dulu? Ini isyarat agar aku menghapus diriku dari foto, kan? Tiap gadis pasti tidak ingin foto aslinya diunggah ke media sosial.
Akan diedit, nanti aku kirim setelah selesai. Sudah kuduga. Sudah terhapus bersih kan? Pasti dia merasa kemampuan mengeditku kurang bagus. Ci, sudah larut, minumlah susu lalu tidurlah. Bu, kalau aku benar-benar menyukai Pak Li, menurut Ibu haruskah aku mengundurkan diri? Pak Li sudah banyak membantumu. Kau tidak boleh merepotkannya. Tapi kalau kau pergi begitu saja, tanpa ada pencapaian dalam pekerjaan, rasanya tidak enak pada Pak Li. Aku mengerti. Dasar pilih kasih. Siapa yang mau pekerjaan ini? Hati-hati. Siapa tahu malah ditugaskan padamu. Apa itu Departemen Amal? Oh, itu organisasi kesejahteraan publik Longyu memberi bantuan pada lansia sebatang kara atau mengirim buku untuk anak-anak di pegunungan. Kerja tambahan tapi tidak ada gaji tambahan. Siapa yang mau pergi? Sebelum mengundurkan diri, bantu Pak Li melakukan sesuatu yang bermakna. Baiklah, saya pergi dulu. Serius? Pekerjaan ini dihindari semua orang, tapi baru kali ini aku melihat seseorang yang sukarela melakukannya. Karena dia ingin melakukannya, daftarkan dia sebagai bintang amal tahun ini. Baik. Aku akan memberitahunya saat waktunya tepat, tentang hubungan kita yang sebenarnya. Bagaimana dengan gaun berbelahan rendah ini? Tidak. Gaun berbelahan rendah waktu itu terlalu terbuka. Yang ini terlalu panjang, dia bisa terjatuh. Pak Li, ini hasil karya desainer top dunia. Mereka mendesain gaun untuk Nyonya sejak sebulan lalu. Jika Anda terus pilih-pilih begini, Nyonya tidak akan punya gaun untuk dipakai di acara amal nanti. Pilih yang ini saja, dia akan merasa lebih hangat. Ngomong-ngomong, ini bukan bulu asli kan? Kurang baik memakai bulu asli di acara amal, aku tidak ingin dia dicibir orang. Pak Li, tenang saja, itu adalah bulu sintetis ramah lingkungan. Tapi jika Anda tidak ingin Nyonya jadi bahan gosip, baiknya akhir-akhir ini, Anda jangan membantunya secara langsung. Kalau tidak, orang lain akan menganggap semua itu berkat bantuan Anda. Kamu benar. Suji, kenapa nasibmu begitu beruntung? Kenapa Pak Li sangat melindungimu? Semua ini salahmu, salahmu. Halo. Nona Jiang, Siapa ini? kau sudah tidak mengenali suaraku? Aku adalah tuan muda kedua keluarga Li. Tuan muda kedua Li, kenapa tiba-tiba menghubungiku? Aku hanya tidak suka melihat Yanci bahagia. Kau tidak mungkin masih menyukai Yanci, kan? Dia sudah membuat hidupku hancur begini. Bagaimana mungkin aku masih menyukainya? Aku ingin mereka dihina seperti diriku. Baik. Kalau begitu kita punya musuh yang sama. Jika ingin bangkit kembali, lakukan saja seperti yang kukatakan. Baik, ya baiklah. Kebutuhan pakaian anak perempuan di pegunungan barat daya, bencana salju di utara, senter baju katun, dan mie instan. Baik, sudah dicatat semua. Mengenai waktu pengiriman bantuan logistiknya, akan saya kabari lagi nanti. Saya ke kamar mandi sebentar. Baik. Kepala sekolah Su, apa makanan dan baju katun untuk anak-anak sudah sampai? Syukurlah kalau begitu. Sama-sama. Hubungi saya kapan saja jika butuh sesuatu. Oh, baik. Sudah larut begini, kok belum pulang? Masih ada beberapa bantuan yang belum dikirim. Nota pembelian baru juga harus diperiksa satu persatu. Besok malam ada malam amal. Oh, apa perlu minum alkohol? Nanti akan kubantu. Bodoh, aku sudah dinominasikan sebagai bintang amal. Itu hasil seleksi daring majalah ternama. Aku yang mendaftarkan namamu. Gaunnya akan kuberikan besok. Wah, hebat sekali. Terima kasih, Tuan Li. Kau tidak mau mencobanya? Sekarang? Ruangan sebelah sedang kosong. Coba lihat apa sudah pas. Sana. Oh. Kenapa mencoba baju lama sekali? Tuan Li, dia baru saja masuk. Paling baru 1 menit. Benarkah? Kenapa rasanya aku sudah menunggu 10 menit? Apa tidak bagus? Cantik. Sangat cocok untukmu. Gaun ini berbulu panas sekali rasanya. Kenapa? Apa kau tidak suka gaun pemberianku? Bukan, cuman agak gerah. Biar ku lepas selendang ini dulu ya. Oke, jangan dilepas tanpa seizinku. Tapi aku merasa gerah. Pesta waktu itu, kau tidak tahu kenapa aku mencarikanmu selendang. Kau malah... Apa kau tidak tahu? Tuan Li itu, kalian pulanglah duluan. Hari sudah semakin larut, nanti setelah urusanku selesai, aku akan pulang. Baiklah, tapi gaun ini harus dijaga baik-baik. Jangan dijual lagi. Mengerti. Inilah Suji Yi,
Peraih suara internet tertinggi saat ini bukan hanya baik hati, tapi juga sangat cantik. Selamat malam semuanya. Acara amal malam ini bertujuan untuk mengapresiasi individu dan tim yang berkontribusi luar biasa bagi amal tahun lalu. Kalau begitu selanjutnya saya umumkan, berdasarkan hasil pemungutan suara online, pemenang bintang amal tahun ini adalah Nona Shuji. Terima kasih. Ada yang ingin Nona Shu sampaikan kepada semuanya? Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semuanya. Kegiatan amalnya itu palsu. Li Cheng, bukannya dia sudah diusir dari keluarga Li, biar miskin pun dia masih kaya, dia masih mampu menghadiri acara amal seperti ini. Saya mantan rekan kerja Shuji. Saya ingin melaporkan Shuji atas penggelapan dana amal. Apa Anda punya bukti bahwa Shuji menggelapkan dana amal? Shuji itu mantan bawahanku. Dia itu orang tidak berguna yang tidak bisa apa-apa, tapi dia suka mencuri barang-barang kecil. Aku melihatnya memakai jepit rambut merek ternama. Dia itu mahasiswi miskin yang bahkan tidak sanggup membayar kuliah. Dari mana dia punya uang untuk membeli semua ini? Semua uangnya berasal dari penggelapan dana publik. Ditambah lagi Li Yanqi, dia sengaja mempekerjakan orang tidak berpendidikan sebagai stafnya hanya untuk membantunya memalsukan laporan keuangan. Jiang Mengyao, tidak masalah jika kau memfitnahku, tapi kau malah mengajak Li Cheng untuk menjebak Direktur Li. Apa kau pikir semua orang akan percaya dengan omong kosong kalian? Omong kosong apa, Shuji? Apa kau punya bukti untuk membuktikan kau tidak menggelapkan dana publik? Jangan bilang kau bahkan tidak bisa menunjukkan kwitansinya. Beberapa hari yang lalu, aku menyadari kwitansiku telah dicuri. Dokumen-dokumen itu sudah aku ajukan untuk dibatalkan. Pembatalan apa? Sepertinya kau memang tidak bisa menunjukkannya sama sekali. Aku memiliki semua faktur elektronik untuk seluruh pembelian ini. Aku, Shuji, tidak pernah menggelapkan dana amal sedikit pun. Ternyata Shuji benar-benar difitnah. Jangan-jangan kwitansi ini semua palsu, hanya ada di ponselmu, orang lain tidak bisa melihatnya. Apa kau punya bukti lainnya? Benar juga, kita tidak mungkin pergi ke lokasi donasi untuk membuktikannya satu persatu. Sepertinya memang ada yang tidak beres di sini. Siapa bilang tidak bisa dibuktikan? Semuanya silakan maju. Saya kepala sekolah dari SD Desa Suja di Gunung Daba. Mengenai bantuan logistik yang dikirim ke sekolah kami, saya bisa membuktikan jumlahnya sama dengan yang ada di daftar donasi. Kepala Sekolah Su. Saya Direktur Wang dari Panti Asuhan Kota Hangzhou. Rekan wartawan dan teman-teman sekalian pasti sudah tidak asing dengan saya. Saya bisa membuktikan barang bantuan Nona Su sama dengan yang ada di daftar. Direktur Wang. Saya Kepala Pos Liu dari Pos Penyelamatan Pegunungan Barat Daya. Saya juga bisa membuktikannya. Kepala Pos Liu. Saya adalah kepala panti asuhan Li. Saya juga bisa membuktikannya. Kepala Panti Li. Kenapa kalian semua ada di sini? Kenapa tadi saya tidak melihat kalian? Tuan Li yang mengundang kami ke sini. Tuan Li. Ternyata selama ini kita benar-benar dipermainkan. Beraninya kalian menipu kami. Bagaimana mungkin? Li Yanqi, bagaimana bisa kau? Li Yanqi, bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau sudah tahu situasi ini akan terjadi? Benar kan? Li Cheng, sejak kau diusir dari keluarga Li, aku sudah menyuruh orang untuk mengawasimu. Oh ya, ponselmu juga sudah aku sadap. Setiap gerak-gerikmu ada dalam genggamanku. Kau? Aku sudah lama tahu kau adalah orang yang tidak tahu diri. Maka dari itu aku bersiap sebelum semuanya terjadi. Li Yanqi, meskipun kau bisa membuktikannya, lalu kenapa? Aku beritahu kau, aku akan mengganggumu seumur hidup, membuat hidupmu tidak akan pernah tenang. Cukup. Jangan banyak bicara lagi di sini. Asisten khusus Zhou, sudah waktunya, orang-orang itu seharusnya sudah sampai. Li Cheng, Jiang Mengyao, kami menerima laporan, kalian diduga memalsukan dokumen, menyebarkan fitnah, dan menjebak orang lain. Ikutlah dengan kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Ini perusahaan ini. Shuji, aku salah. Aku tidak seharusnya menargetkan dan memfitnahmu. Maafkanlah aku, Shuji. Kak, ini semua karena wanita jalang ini, dialah yang menghasutku. Kalau tidak, aku tidak akan melakukan semua itu. Ini semua salahnya. Kau... Apa yang kau lakukan? Jelas-jelas kau yang mengajakku. Jika bukan karenamu, aku tidak akan jadi begini. Aku tidak memukul wanita. Lepaskan. Ini dia, bukan aku. Jangan. Nona Shu, tadi kami telah salah sangka padamu. Mohon maaf, silakan lanjutkan pidato Anda. Sebenarnya, saya memang tidak lulus kuliah. Bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak. Di saat tersulit dalam hidup saya, Rup Long Yu lah yang telah menerima saya. Alih-alih menyebut saya sebagai bintang amal. Lebih tepat jika Tuan Li yang disebut bintang amal. Dia bersedia membantu setiap orang yang membutuhkan. Bukan hanya saya, tapi juga lansia di pegunungan, anak-anak, dan anak yatim piatu. Di sini,
Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Li. Dia tidak mempermasalahkan pendidikan saya yang rendah maupun pengalaman saya yang masih minim. Dia tumbuh di keluarga yang kurang kasih sayang, namun tetap bersedia memberikan cahayanya untuk menerangi setiap orang yang membutuhkan. Ternyata di dalam hatinya, aku sebaik itu. Semangat Nona Syu. Ayo. Tuan Li, ini adalah surat pengunduran diri terjadwal. Sudah lama saya ingin pergi, tapi saya selalu merasa bersalah padamu. Makanya saya ingin melakukan sesuatu untukmu. Shu Ji, kau bilang aku begitu baik. Lalu kenapa kau ingin mengundurkan diri? Tuan Li, kita bicara nanti saja ya. Nanti? Kau ingin kabur diam-diam setelah pesta ini berakhir kan? Ku beritahu ya, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Apa karena gajinya kurang tinggi? Atau cutinya kurang banyak? Katakan saja, semuanya bisa kupenuhi. Bukan karena itu. Lalu sebenarnya apa alasannya? Hari ini kau harus memberitahuku. Apa Lianting ini memaksa karyawannya untuk memujinya? Kalau tidak, kenapa tadi dia memujinya setinggi langit, tapi tiba-tiba malah mau mengundurkan diri? Benar juga jangan-jangan ada unsur PUA atau pelecehan di kantor. Bukan begitu. Apa yang kalian katakan? Tuan Li bukan orang seperti itu. Ini salahku. Aku sudah punya suami. Tapi aku malah menyukai bos. Aku pantas disambar petir. Aku bukan orang baik. Dasar bodoh. Akulah suamimu. Wah! Akulah suami yang kau dapatkan setahun yang lalu. Dasar pelupa. Bahkan rupaku saja kau lupa. Setiap kali aku melihatmu. Kau benar-benar suamiku. Maaf, aku lupa siapa namamu. Aku bahkan belum pernah melihat buku nikah kita. Ini? Bukankah ini hadiah dari pesta ulang tahun itu? Kau sudah melihatnya, lalu kenapa kau malah kabur? Kukira itu untuk istrimu. Memang untuk istriku, benar, terimalah ini wahai istriku. Terima kasih sudah menyiapkan kejutan untukku. Oh iya, soal perjanjian 1 tahun kita. Hampir lupa, dia selalu mengajakku bercerai. Hadiah ini pasti kado perpisahan untukku. Jadi aku mengajukan perpanjangan kontrak. Ah? Perpanjangan untuk selamanya. Sueji, aku menyukaimu. Aku senang perasaanku padamu bukan lagi rahasia di hatiku. Aku juga menyukaimu. Makan malam amal ini malah jadi ajang pamer kemesraan kalian berdua. Tuan Li, aku sarankan kalian berdua ciuman dong. Cium, 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 cium. Wah,